kalau tadi nggak salah kan Om Yogi bilang itu di Jerman itu jumlah penduduknya sekitar 80 juta dan yang populasi sepeda yang beredar di sana itu 80 juta lebih. Sangat membanggakan ya, karena kan ini salah satunya yang dari Indonesia. Dan ini kan pameran fisik yang besar setelah COVID. Jadi perhatian masyarakat internasional terutama di Jerman mengenai mobilitas sepeda ini sangat tinggi. Jadi patrol ini bisa menjadi satu jendela bagi Indonesia untuk menyampaikan pada dunia, pertama di dunia mobilitas sepeda, bahwa kita ini punya teknologi yang mumpuni juga. Halo brother, jumpa lagi di Bike TV. Bro, kemarin baru aja selesai itu event akbar, pameran terbesar sepeda ya di dunia, itu Eurobike 2002 yang berlangsung di Frankfurt, Jerman ya. Dan ini kali pertama di Frankfurt, sebelumnya itu di kota, susah ngizanya nama kotanya apa, ntar kita tanya Om Yongki deh. Nah, kebetulan Om Yongki yang baru pulang dari sono, dia bersama patrol ikut meramaikan pameran tersebut dan mungkin satu-satunya brand Indonesia yang hadir di event terbesar tahunan di Frankfurt itu, bro. Nah, kita tanya aja langsung sama Om Yogi bagaimana pengalamannya selama ada di sana dan brand-brand apa saja yang meramaikan di sana, terus bagaimana juga tren sepeda ke depannya. Nah, langsung aja nih bro. Om, gimana bentar? Pingin tahu nih Om, pengalaman selama Om Yogi di Frankfurt di Eurobike 2002 ini, mungkin bisa ceritakan gimana Om? Menarik ya, karena buat saya dari yang udah berapa kali ikut pameran di 3D7. Apa tadi? Nah, itu 3D7. dia. Sorry lupa. Gue susah ngejanya apa namanya? 3D7. Nah, bertahun-tahun itu di kota itu. Ya. Baru kali ini di 3D7 itu sejak tahun 1991, berarti 31 tahun ya, Om. ya. Awalnya ini pameran yang cuma lokal Jerman, akhirnya membesar ke Eropa. Di 2010 sampai 2015 ada 3 pameran global sebenarnya. Pertama yang bulan Maret itu di Taipei Cycle Show yang organisasi dari pemerintah Taitra. Terus bulan September Agustusan akhir itu Eurobike. Satu lagi terakhir biasanya di Amerika, itu bulan September akhir, Oktober awal itu ada namanya Interbike. Tapi yang paling akbar Eurobike ini paling besar ya? Ternyata Interbike itu terakhir, saya ikut Interbike pertama 2018 dan itu terakhir. Jadi 2018 terjadi pergeseran dari konsumen Amerika yang maunya lebih ke festival, orang bisa nyoba B2B ini mati. Akhirnya dari 2018 itu udah tutup tuh Interbike. Sehingga praktis Eurobike menjadi pusat pameran industri sepeda dunia. Kalau Taiwan lebih ke faktor industrinya ya. Tapi kalau di Eurobike ini udah seluruh dunia ke sana kan, dari Asia Pasifik, dari Afrika, dari Timur Tengah, dari seluruh dunia ke situ. Yang membedakan selama 31 tahun di 3D7, pertama aksesnya ya. 3D7 itu kan perbatasan dengan Swiss ke Lindau itu, jadi aksesnya nggak banyak, orang masih naik pesawat turun di Austria atau di Zurich, Swiss, jalan darat atau naik kereta. Kedua, infrastrukturnya meskipun itu kota
V3 tapi nggak gede ya. Ada di V7 mungkin ada Zeppelin, balon Zeppelin itu di V7. Dan ada gearbox ZF, grupnya BMW juga di sana. Tapi tidak mendukung skala yang masif lah. Sehingga kalau kita bubar pameran tuh pasti macet, udah gitu susah nyari tempat makan karena penuh kan. Nah, akhirnya dipindahlah ke Frankfurt. Frankfurt ini ya emang tempat pameran Photokina, ada Photokina, kemudian ada Motor Show, Frankfurt Motor Show, kemudian banyak pameran besar pameran outdoor, pameran industri kimia, industri mesin pabrik. Frankfurt juga didukung dengan akses angkutan umum, ada tram, ada bus, ada kereta, dan lebih gampang, dan banyak penerbangan langsung. Contoh dari Singapura ke Frankfurt, dari New York ke Frankfurt, jadi orang udah nggak perlu repot transit lagi. Dan pastinya di Frankfurt karena itu kota gede ya, Jakarta, tempat makan banyak, hotel banyak, jadi nggak sampai kekurangan lah. Seberapa gede Eurobike 2022 saya juga wow gitu, karena saya bandingin dari pameran di Amerika Interbike, di Taipei, Taichung, sama yang terakhir di Seven ya nggak ada apa-apanya om. Hall kita hall 11, itu kurang lebih lebarnya kita dibuka 2 lantai, kita di lantai 1, di groundnya itu 24.000 meter persegi. Satu hall. Ini di hall 11, berarti yang dibuka itu hall 8, hall 9, hall 10, hall 11, hall 12, 5 hall. Plus outdoor arena. Jadi untuk jalan dari kita entrance mulai kita pemeriksaan tiket gitu sampai saya nyampe booth itu kurang lebih kalau jalan kaki 11 menit 12 menitan kali. Jauh dong. 11 menit, 10 menit jalan kaki itu lumayan jauh itu. Betul. Dari entrance ke booth kita. Berarti sehat di sana, mau masuk Betul, jalan kaki jauh ya. Betul, Pak. Itu dia, itu besar sekali dan masif sekali, dan industrinya kalau tahun ini sebenarnya nggak ada yang revolusioner sekali ya. Mungkin ada beberapa perusahaan kecil yang startup yang bikin, contohnya mesin 3D printing buat frame, atau bikin sistem elektronik yang langsung maksudnya 3D printing ke frame langsung gitu. Ya, cuman itu kan masih startup lah, belum sampai ke level industri siap pakai. Isinya saya bilang 70% e-bike atau istilahnya sekarang electric personal mobility. 70% e-bike peserta pameran itu, sisanya yang konvensional. Ya beda konvensional macam gravel atau mountain bike biasa atau sepeda anak. Lebih dari 70% biasa itu memang. Apa mungkin ini bisa kita bilang indikator switching ke e-bike tadi ya, kalau di Eropa ya, untuk di Eropa ya? Saya rasa sih begitu Om Indra, karena kan trennya di Eropa 2030 mereka akan membatasi penjualan mesin dengan motor bakar, combustion engine, internal combustion engine ya. Jadi arahnya mobil akan ke listrik atau hybrid, plug-in hybrid. Tapi mobil kan atau motor itu kan bukan satu-satunya pilihan kendaraan moda transportasi. Itu membedakan Jerman dengan yang lain, sehingga mereka dorong dari pemerintah sendiri, pemerintah Jerman sampai ke semacam kayak pemprovnya lah, untuk ngedorong untuk orang geser lah untuk pemakaian angkutan umum digabungkan dengan sepeda, pakai tram, lalu pakai rental skuter listrik atau sepeda listrik. Itu orang jadi ya tidak harus pakai mobil atau pakai motor yang parkirnya susah, ataupun kalau ada parkir juga mahal. Bensin juga harganya juga lumayan ya. Di Eropa sekarang bensin yang setara pertama itu 2 euroan per liter. Berarti 36 ribuan per liter. 36 ribu per liter. Ya, 2 euro sekian lah. Jadi 1 liternya. Berarti memang dengan isu yang ada konflik dengan Rusia dan Ukraina, ada keterbatasan suplai energi, gas dan listrik dan bensin. Jadi ya, saya bilang cukup mendorong untuk sektor elektrik personal ini untuk berkembang. Orang dikasih banyak pilihan. Jadi kalau bayang kita ke e-bike kan roda 2, tapi nyata saya lihat di sana banyak kan ada yang skuter, yang kayak skuter yang didorong gitu ya. Lalu ada yang kargo. Kargo ini juga cukup menarik buat saya karena
yang pakai banyak ibu-ibu, Mas. Iya, kalau ngeliat di Eropa memang banyak ibu-ibu belanja Antar anak supermarket, sekolah. antar sekolah pakai karbo Iya, itu ya, mereka betul. ya. Dan karena memang kalau pakai sepeda itu kan dianggap sudah biasa, boleh masuk trotoar, nggak perlu pusing mikir lawan arah, tinggal masuk trotoar aja kan. Dan ada jalur sepeda yang memang dedikasikan buat sepeda. Oke. Dan parkir pun nggak bisa langsung di depan pintu. Kalau kadang kalau mobil kan mesti parkir pindah gedung atau apa, itu buat banyak orang di Jerman beralih ke ya e-bike ini dengan segala macam bentuknya, atau mungkin ekstrimnya dalam bentuk kayak becak gitu ya. Oke. Itu mungkin ini teknologinya kok jadi balik ke Indonesia ya becak. Coba ini pakai motor dan baterai ya. gitu. Nah, terus kalau ini Om, dari sisi perkembangan teknologi atau desain sepeda, ada yang unik atau yang baru nggak di Eurobike kemarin? Eurobike saya rasa itu yang ABS, Om. ABS rem. Iya, rem ABS. Jadi kalau Terus bro, kayak mobilnya aja remnya pakai ABS. ya, ini bukan asal berhenti syukur ya, tapi anti-lock braking system. Tadi maksudnya kalau kita sepedaan itu kalau kita rem itu kan langsung ngunci ya, biasanya langsung berhenti lah rodanya. Tapi dengan kecepatan sepeda kargo atau e-bike yang makin berat itu bisa agak tricky, bahaya, terutama kalau pas musim dingin ya, salju, perubahannya licin gitu kan. Berarti teknologi ABS itu ya memberi keamanan buat pemula. Karena si ban nggak langsung ngelok, Iya, kan betul. agak muter sedikit Iya, lah. dia muternya perlahan. dicicil lah, muternya nggak sampai. Jadi Kalau di salju atau di jalan yang licin sekali itu sangat berpengaruh. iya betul, karena dari Bosch juga bikin sistemnya bekerja sama dengan Magura, Shimano juga bikin. Memang ini masih belum sampai tahap siap pakai, tapi kita lihat arahnya akan ke arah ke sana, bahwa fitur keamanan, kenyamanan berkendara pun udah gak lagi ngomong ini baterai berapa watt, torsinya berapa watt. Sekarang ini gimana sih supaya sepeda ini aman dipakai segala musim, gitu sih. Nah, kalau dari mesin nih, itu kan kalau saya melihat itu kayaknya Jerman ini yang menjadi apa ya? Sentral, menjadi ya semua produsen kayaknya ada di situ ya. Ya, ada berapa produsen merek itu kan, brand itu di Jerman itu. Ya, contoh paling besar adalah Bosch ya. Bosch Itu raksasa tuh, karena semua, saya bilang sih hampir semua ya, di dunia cuma dua sekarang, Bosch dan Shimano kan. Iya. Dan Bosch itu termasuk, kalau saya dengar dari beberapa orang di Eropa pada umumnya garansinya sangat bagus. Mereka bisa proses hari klaim itu hitungan hari bisa beres. Kalau ada kerusakan berat itu mesin ditukar, ada servis apa hitungan hari dikirim ke toko atau ke rumah pelanggan. Merek lainnya ada Brose, ada Mahle, Faswa, TQ, semua Jerman. Semua. Semua Jerman. Ya, ada beberapa yang non Jerman tapi kan bisa dihitung pakai jari satu dua mungkin ya. Mungkin yang kalau dari Cina yang Bafang yang besar kan ya. Italia tadi ada Polini, ada Oli, ada Intradrive atau apa? Prancis ada apa Prancis? Prancis Valeo. Ini menarik buat saya karena ini kan vendor Valeo itu kalau beli spare partnya mobil Renault kan ada Valeo. Sampai saya ketemu orang Korea ternyata dari Mando itu anak perusahaannya Hyundai. Yang ngapain sih perusahaan otomotif pameran ke sepeda? Ternyata mereka mengembangkan autonomous delivery service ya. Itu masih masuk, sebenarnya masih area abu-abu antara moda transportasi dan personal mobility ya. Jadi itu kan, tapi masih masuk karena temanya masih elektrik ya. Jadi saya rasa merek-merek besar industri otomotif mulai ngintip nih, ini arahnya kemana. Kita lihat ada Valeo dari Renault, Mando dari Hyundai, Faswa dibeli sama Porsche. Faswa itu saya kira Prancis tuh, karena Faswa itu kan pronunciation-nya. Tapi di Jerman. Sekarang dibeli sama Porsche. Berarti raksasa otomotif juga sepertinya sudah ancang-ancang nih untuk melihat ngeborong perusahaan-perusahaan produsen si motor listrik sepeda ini ya. Ya, contoh lain adalah Mahle. Mahle ini di Jerman itu supplier spare part paling besar. Mau Mercedes, mau BMW, ambil partnya dari Mahle. Oh, dia produsen spare part tadinya, terus dia produksi bikin motor listrik buat sepeda. Rear drive. Iya.
Terus dulu ada Continental pernah bikin juga. Terus Sachs. Oh iya, Sachs. Jerman juga. Enggak, si Mahal ini dibeli sama siapa sekarang? Bukan, Mahal ini langsung dari Langsung. corporate ya. Oh, karena dia memang sudah besar. Dia memang supplier part-part Mercedes, BMW tadi. Ya, dia untuk teknologi casting untuk masalah itu udah paham. Memang sudah pengalaman. Betul. Secara industri mereka punya latar belakang yang nggak main-main dari segi teknologi, pengaplikasian sampai finansialnya. Ini yang ya kita lihat mungkin 2-3 tahun lagi bakal akan ada wow gitu. Apa sih itu? Kan nggak mungkin kalau Porsche diam-diam cuma ambil alih Paswa cuma buat apa? Iseng-iseng ya. Pasti ada jangka panjangnya. Mungkin Porsche bikin sepeda sendiri atau mungkin apa kayak gitu ya. Cuman ya memang wow gitu, saya lihat Frankfurt ini banyak hal yang buat mata saya kaget. Ada berapa brand kemarin yang ikut serta di Eurobike? Ingat saya di 3.000-an lah untuk total brand yang ikut ya. 3.000 brand, bro. Sekitar 3.000 brand yang ikut tuh. Dari baterai, bikin ban, bikin frame, dan itu pun ternyata banyak eksibitor yang belum bisa banyak ikut. Contoh dari Cina kan mereka masih ada pembatasan. Dari Taiwan juga masih ada karantina kan. Mereka juga nggak banyak. Jadi saya bilang belum gede aja udah segitu banyak nih. Saya bayangin hallnya kalau 2023 segede apa nanti dibuka semua hall. Oh, di Eropa itu sendiri ada banyak yang kayak negara-negara Eropa Timur kecil-kecil itu ada punya brand sendiri juga banyak gitu kan? Betul. Ada merek Rock Machine dari Slovenia atau mana gitu. Kemudian ada merek-merek kecil dari Portugal, mungkin banyak merek yang kita nggak tahu ya. Tapi mereka ternyata bisa hidup gitu loh di wilayah kecil-kecil dan dengan perbedaan bahasa, perbedaan budaya, mereka bisa jual di area yang ya lingkupnya setiap negara masing-masing. Tapi dengan Eurobike ini mereka akan coba tawarin sama kayak kita kan dari Indonesia, bawa produk dari Indonesia, kita bawa ke sana. Tapi gini, kan ini cuman apa namanya? Penerawangan saya tuh kenapa Jerman sekarang menjadi sangat pesat ya e-bike-nya, karena kalau tadi nggak salah kan Om Yogi bilang itu di Jerman itu jumlah penduduknya sekitar 80 juta dan yang populasi sepeda yang beredar di sana itu 80 juta lebih. Iya. Artinya setiap satu orang itu mempunyai satu sepeda Atau lebih. Iya. Tapi itu mungkin boleh dikatakan 75 juta masih sepeda konvensional. Mungkin lebih. Yang pakai e-bike mungkin baru ya 5 jutaan mungkin ya, ini mungkin. Penerawangan saya. Masuk akal sih. Nah, itulah yang menjadi dasar perusahaan-perusahaan seperti Porsche dan segala macam ancang-ancang ke sana karena ngelihat ini kue besar sekali. Betul. Marketnya besar sekali. Ada 70 juta lebih target pasarnya. Iya. Ya, saya juga nggak pikir, tapi mungkin masuk akal karena saya lihat kemarin waktu saya jalan-jalan di kota Frankfurt, mayoritas mobil yang dipajang di dealer mobil itu pasti mobil listrik. Mau Porsche, mau Lexus, mau Mini Cooper, itu semua mobil listrik semua dipajang. Karena mereka tadi 2030 mereka harus siap bergeser. Bahwa ada peluang gede di e-bike ya, tentu ini jadi perhitungan tersendiri. Mungkin kalau mungkin 10% belum e-bike dan sisanya berarti ada 90% yang belum itu ya masuk akal juga sih Om. Karena memang Jerman secara penduduk GDP-nya juga termasuk paling tinggi. Terus kemudahan yang didapat dari e-bike itu jauh dibanding motor. Contohnya sekarang mereka ada istilah baru speed pedal elektrik. Itu apa lagi itu? Nanti kalau kita kan tahu ada E25 nih di sepeda kecepatan 25. Yeah. Boleh masuk ke taman, boleh masuk ke trotoar. Lalu ada kategori E50, kecepatan boleh 45 kilo. Harus pakai helm khusus, ada reflektornya, kemudian harus ada penengnya. SIM nggak perlu. Asuransi. Lalu ada kategori E75 yang dibilangnya speed pedelec, lebih kencang lagi. Nah ini saya lihat kategori ini kalau di sana itu akan makan pangsanya motor bebek atau motor skuter. Dan dengan segala kemudahan parkir kayak sepeda, kemudian ada kemudahan pajak dan mereka bisa minta carbon tax reduction kayak potongan PPh. Jadi itu akan menggoda orang dari pemakai motor skuter atau moped
untuk pindah ke e-bike karena kecepatan secara umum cukup lah 75 itu kan buat dalam kota kan udah cukup sekali dan itu masih kategori masih di gowes, cuman kecepatan lebih tinggi dan ada kategori baru e-SUV, saya juga bingung tuh. e-SUV, ya itu kan mobil listrik kan Bukan, sebetulnya. ini bukan mobil listrik nyata saya awalnya ya. SUV ini apa artinya? e-SUV itu sport utility vehicle, berarti bayangan kita mungkin konsepnya kayak mobil nih. Ada mobil off-road kayak Land Cruiser atau Pajero, ada juga yang kayak model CR-V, mobil sedan bukan, mobil jeep bukan. Ini kategori baru yang awalnya munculnya dari Jerman. Berarti sepeda travelnya 120-130, geometri nggak terlalu ngebungkuk, terus dia yang ngebedain utama ada gabungan dengan sepeda city trekking. Contohnya dia ada standar samping. Terus ada paniernya. Jadi memang mungkin lebih buat transportasi betul, harian ya. Iya betul. Tapi dengan nyaman. Nyaman karena ada suspensi depan belakang, ada dropper. Itulah jadi SUV itu. SUV. Buat city bike. Buat beraktivitas sehari-hari, bisa bawa barang belanjaan, tapi dilengkapi dengan suspensi yang supaya nyaman. Dan perbedaan paling utama di kategori SUV, dia berat maksimum yang bisa ditanggung oleh sepeda itu 185 kilo. Sepeda e-bike biasa 155. Lebih berat ya. Iya, lebih berat. Desain buat bawa barang juga. Barang tadi, berarti kata kalau belanja bulanan pun pakai keranjang tuh bisa. Terus hal itu lagi orang Jerman tuh suka pakai trailer gandengan tuh. Itu juga satu pertimbangan, mereka harus bisa narik beban gitu kan. Bisa bawa bawa anak kecil, bisa bawa hewan atau bawa belanjaan tadi. Itu yang ya tipikal khas Jerman yang akhirnya tadi banyak segmen baru yang tadinya nggak ada sekarang jadi ada. Ya mungkin kedepannya udah 3 tahun lagi itu yang jadi diambil sama raksasa otomotif. Itu SUV tadi menarik bro. Jadi SUV itu bukan cuma di mobil, di sepeda udah ada SUV ya. Betul. Jadi begitu bro, ngobrol-ngobrol pengalaman Om Yongki di Eurobike 2022, asik ya, banyak hal-hal baru di sana. Semoga tahun depan kita bisa ke sana bro, langsung live report dari Frankfurt ya? Frankfurt Messe. Kalau satu lagi tadi apa? Yang lama 3D7. Nah itu gue masih susah ngomongnya 3D7, susah ngejanya. Oke bro, tetap ikutin e-bike TV ID, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng brother.